Hai, selamat datang di podcast Tipsy, podcast tips psikologi. Nah, aku Fajar yang akan menemani kalian dalam beberapa sesi ke depan. Dan pada episode pertama ini, kita akan mengenal lebih dekat nih soal hati plong. Nah, apa sih hati plong itu? Hati plong itu adalah penyedia jasa konsultasi psikologis online yang bisa kalian akses di mana saja. Nah, bersama kita pada malam kali ini, itu ada Kavara, CEO dari Hati Plong. Halo semua. Nah, Kak Farah, bisa nggak kenalin diri dan sedikit cerita dong tentang latar belakang Kak Farah? Aduh, malu nih. Yang pasti latar belakangnya dari keluarga baik-baik ya, Jar. Siap, Kak. Oke, biasanya kan kalau kita menyapa teman-teman di Hati Plong tuh kan Sobat Plong ya. Jadi, Hmm. halo Sobat Plong, salam kenal. Saya Farah Jalal. Menolak dipanggil Bu karena saya menolak tua gitu ya. Saya adalah CEO dan co-founder dari Hati Plong. Tadi kan sudah Hmm. dijelaskan sama Kak Fajar, Hati Plong itu kan sebenarnya penyedia layanan kesehatan mental psikologis gitu ya. Latar belakangku dari S1 sampai S3 itu psikologi jar. Kalau Hmm. kata orang tuh Psikologi. buat buhin diri sendiri, berarti kan kalau sampai S3 tuh belum sembuh-sembuh gitu kan, Ya, bener permanent head banget, Bu. damage tuh. Kak maksudnya. Nah, Kebiasaan itu ya, kan. kebiasaan. Kalau aku juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mahasiswaku, karena aku juga kebetulan ngajar, biasanya kamu aku bakari tempat gitu, yang manggil saya Bu. Gitu Jar, jadi aku orang psikologi Hmm. sampai S3, tapi sebenarnya S3 aku itu adalah psikologi linguistik, psikolinguistik gitu. Jadi Oh, linguistik. aku bukan psikolog klinis, Hmm. linguistik tentang bahasa. Kalian boleh curhat ke aku, tapi nasehatnya bukan nasihat profesional gitu ya, Hmm. gratis, cuman nasehatnya sebagai teman. Makanya itu sebenarnya bagian dari Oh. psikoedukasi juga. Kalau mau mendapatkan nasihat yang profesional, itu harus ke orang-orang yang punya um, titel atau profesi sebagai psikolog klinis. Begitu Jar, sisanya latar belakangnya dari keluarga baik-baik. Oke. Jadi perbedaan psikolog klinis sama apa tadi? Linguistik. Linguistik. Psikolinguistik. Oh ya, Hmm. psikolinguistik itu jadi kalau yang klinis bisa jadi psikolog, tapi kalau yang Ya. linguistik itu lebih ke apa, Kak? Nah, hampir mau bilang Bu lagi tuh ya. Kebiasaan, Kak. Dipertekankan Iya, lagi. nggak apa-apa Jar. Walaupun kamu bawahan aku, tapi boleh lo manggil Kak. Cuma di Oke. podcast ini dong. Habis itu gajinya diturunin loh ya. No, pay letter belum dibayar. Jadi, aduh. Nah, itu nanti kita bisa bisa bicara masalah pinjol. But anyway, Anyway. jadi kalau mau jadi psikolog, latar belakang S1-nya itu masih psikologi, Mm-mm. kemudian mengambil S2 profesi yaitu psikolog klinis. Mm-mm. Tapi mulai Oh. tahun ini nanti akan ada perubahan kurikulum yang jalur untuk menjadi psikolog itu akan lebih panjang lagi. Jadi, so pasti lebih profesional gitu ya. Hmm. Kalau Mm-mm. aku S2-nya bukan psikolog klinis, tapi aku sebenarnya psikologi sosial. Jadi waktu S2, aku nggak profesi, aku ngambil akademisi bagian psikologi sosial, kemudian lanjut ke S3, ambil psikologi linguistik. Jadi belajar tentang Hmm. bagaimana pemaknaan bahasa, bagaimana persepsi, karena kan Mm-mm. jangan-jangan Mm-mm. kalau kita misalnya ngomongin anjing nih, Jar, Mm. anjing bagi kamu sama anjing bagi aku itu persepsinya beda gitu, apalagi antar generasi. Nah, itu sebenarnya studi S3 aku gitu. Jadi aku bukan psikolog yang berpraktek, tapi kalau bahasa Inggris kan dua-duanya sama-sama psikologis ya, cuma Mm-mm. bedanya di situ. Oke, tapi kalau psikolog itu Mm-mm. untuk bisa jadi buka apa ya istilahnya ya, buka kalau dokter kan Praktek. buka praktek. Nah, iya, buka praktek itu tuh kayak Mm-mm. dokter juga nggak sih, Kak? Kayak ada koasnya ya? Mm, mm. Ya ada koasnya gitu nggak sih? Jadi mm, jadi selama mereka S2 itu selain dapat teori dan banyak hal tentang psikolog, untuk menjadi psikolog klinis gitu ya, mereka Mhm. juga harus sebenarnya bukan kayak koas ya, tapi mereka kasus gitu. Jadi mereka akan dikirim ke misalnya rumah sakit jiwa, Bina Laras dan sebagainya untuk menangani kasus dengan pasien yang sebenarnya. Nah, dari Mmm. situ mereka tetap mendapatkan supervisi dari
dosen-dosen yang sudah menjadi psikolog untuk bisa memberikan masukan gitu ya, apakah analisa mereka tentang atau diagnosa mereka tentang pasiennya ini sudah sesuai atau belum. Jadi tetap ada Hmm. proses latihan semacam magang gitu ya yang disupervisi oleh psikolog beneran sebelum mereka menjadi atau memiliki gelar sebagai psikolog klinis. Oh, Begitu. ya. Jadi sama aja lah ya kayak dokter biasa gitu. Dokter lainnya maksudnya Mm-mm. dokter umum segala macem. Nah, yang sekarang ini nanti akan berubah lagi nih kurikulumnya bahwa setelah lulus S1 4 tahun mereka akan menempuh kalau mengambil profesi akan menempuh 1,5 tahun untuk belajar semua lini psikologi gitu ya. Oh. Setelah 1 tahun itu mereka menjadi psikolog umum jar, jadi kayak dokter umum gitu. Hmm. Boleh berpraktek, cuman dia tipenya psikolog umum. Baru kalau mau menempuh yang lebih spesifik lagi, kalau di dokter itu spesialis gitu ya, Mm-mm, itu mm-mm. ada studinya lagi, kalau nggak salah 2 tahun lagi Oh. gitu. Belum selesai itu dirumusin. Jadi perjalanan untuk bisa sampai memberikan konsultasi yang benar, yang apa spesifik gitu ya, itu nanti perjalanannya akan lebih panjang lagi. Oh iya. Biar nggak asal ngasih ya. Kayak gitu. Curhatnya apa Betul. disuruhnya sholat gitu. Beda. Ya ada benernya sih ya, tapi ternyata di Iya. situ tuh ada penjelasan juga kenapa harus ke arah sana. Seru sih kalau ngomongin itu ya. Nah, oke. Nah, Gitu Kak Jar. Farah ini berarti lulusnya tepat waktu, Kak. Waktu itu sih pas jam 10 ya. Pas jam 10. Oke. Maksudnya tepat waktu. Em, S1 Alhamdulillah 4 tahun. Oh, alhamdulillah. Terus berarti tepat waktu gitu ya. Kalau S2-nya waktu itu karena programnya, aku ngambil S2-nya di Belanda, itu memang programnya 1 tahun. Jadi eh, Alhamdulillah dalam 2 semester eh, lulus atau lolos nih. Oh, Lulus, selesai, alhamdulillah gitu ya. alhamdulillah. Terus habis itu karena belum ingin pulang, takut disuruh kawin gitu ya, cari-cari beasiswa lagi untuk lanjut S3. Nah, S3 ini Hmm. kalau di Belgia waktu itu aku em, programnya itu 4 tahun, tapi aku ada namanya pre-doktoral, jadi 1 tahun sebelum masuk ke program doktoralnya. Habis itu, berarti itu kan udah 5 tahun ya. Setengah tahun itu adalah nunggu eh, sidang. Jadi total-total tuh 5,5 tahun lah. Gitu. Berarti kuliah Jadi kuliah tepat udah waktu. hampir 10 tahun total nih, Kak. 10 Iya ya, tahun. 4 tambah 1 tambah, iya. Iya juga ya. Makanya itu proses penyembuhan yang lama ya. 9,5 tahun berarti, 9,5 tahun. Nah, 10,5 malah. oh, sepuluh Terakhir tuh setengah. 5,5. Mm-mm. Oh, Pre-doktoral 1 tahun, doktoralnya 4 tahun, nunggu sidang kurang lebih setengah tahun. Jadi 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4,5. Ya, segitulah. Dipasin aja. itu setengahnya tuh aku baru lulus S1 tuh, Kak. Aku semesternya tuh udah kayak Messi, nomor punggung Messi 10 semester tuh, baru lulus. Bikin nomor punggung sendiri lah, yang Iya, isinya kroket. makanya. Nah, ngomong-ngomong soal psikologi nih, soal Hmm, psikolog nih. Kan kakak buat hati plong itu apa sih inspirasinya? Itu yang ya, menginspirasi kakak untuk membuat hati plong gitu. oke. Jadi waktu aku sekolah di luar, aku tuh melihat bahwa uh, konsultasi ke psikolog itu adalah hal yang sangat wajar. Mm-mm. Jadi kalau lagi ngobrol misalnya, aduh gue harus pergi dulu nih karena gue ada janji sama psikolog gue gitu. Itu bukan sesuatu yang kayaknya wow gitu ya. Itu Mm-mm. kayak bilang, gue mau ke dokter gitu. Jadi itu sesuatu yang wajar. Dan Hmm. itu di insurance, asuransi di sana. Terus disediakan juga oleh kampusnya. Jadi ada psikolog yang khusus untuk di kampus. Jadi tinggal daftar, terus datang sesuai dengan jam yang dipesan gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Waktu itu aku juga menggunakan itu gitu karena ada masalah adaptasi, terus homesick dan sebagainya gitu ya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. um, aku coba dan itu sangat membantu. Walaupun
curhatnya itu harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Kadang-kadang kayak mau bilang, aduh gue galau nih. Nah galau itu kan bahasa Inggris juga Nah, iya tuh. bingung ya Heeh. apa. Alangkah menyenangkan kalau curhatnya itu bisa dengan mother tongue gitu kan, dengan Mm-mm. bahasa bahasa sendiri tuh yang lebih lebih gitu, lebih kena. Nah, waktu aku pulang dari S3, kemudian aku menjadi dosen di sebuah universitas swasta gitu ya. Sebut saja dia gitu ya, nggak boleh sebut Mm. merek ya. Oh, nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma Boleh nggak ya sih? udah, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa lah. Tapi nanti mahasiswaku juga bisa menemukan aku gitu ya. Nggak apa-apa Kak, sekalian promosi saya. Jadi ya aku juga dosen di BINUS, jurusan Hmm. psikologi. Nah, di sana aku juga melihat bahwa ada kebutuhan mahasiswa untuk konsultasi psikologis dan antrian untuk jadi BINUS tuh punya apa layanan khusus psikologi gitu ya, dengan psikolog di kampus, dan itu gratis, jadi oke banget. Anak-anak tuh pada senang ke sana gitu. Jadi aku melihat bahwa ada kebutuhan ini nih gitu, tapi antriannya ternyata panjang. Berarti kan Hmm. sekarang udah ada perubahan bahwa eh, tidak lagi tabu dan mereka terbuka untuk melakukan konsultasi Hmm. gitu. Hmm. Cuman karena antriannya panjang, begitu disarankan untuk ke psikolog yang lain, mereka langsung bilang kan itu mahal gitu. Nah, itu dianggap sebagai barang mewah, tapi kalau mereka mau disuruh bilang ke orang tuanya, takutnya nanti ketahuan aku konsultasi dengan psikolog, nanti orang tuanya malah bertanya-tanya gitu. Jadi Hmm. em, malu, bukan malu ya, tapi sesuatu yang tabu untuk minta apa namanya, dananya ke orang tua di kampus ngantri, nah itu masih gimana gitu. Sedangkan asuransi BPJS atau asuransi yang lain nggak, belum tentu mengcover eh, jasa psikolog. Hmm. Nah Hmm. terus penciptaan hati pelangi ini sebenarnya agak 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 apa ya, agak agak unik itu kali ya Jar, kalau boleh dibilang. Unik gimana tuh Karena Kak? nah itu eh, tiba-tiba aku dikenalkan oleh Jeanette Setiawan, co-founder Hati Plong yang satu lagi, Hmm. Hmm. yang juga punya concern bahwa kayaknya semua orang tuh harus bisa punya akses ke layanan psikologi gitu. Jadi berangkat dari situ aku pikir kayaknya perlu deh menciptakan apa ya, kayak akses yang mudah terus terjangkau oleh semua kalangan kalau bisa gitu ya, termasuk mahasiswa, kaum marginal. Em, dan waktu itu kan Hati Plong akhirnya di setelah pandemi itu juga Hmm. banyak orang yang aduh jumpalitan banget gitu ya soal Hmm. kesehatan Hmm. mentalnya. Hmm. Jadi kayaknya tepat untuk membuat sesuatu yang dari orang Indonesia untuk orang Indonesia gitu. Jadi habis ngobrol-ngobrol, kayak kita perlu buat nih, Janet, untuk membantu masyarakat kita. Jadi ya udah, akhirnya lahirlah Hati Plong itu. Oh, oke. Jadi memang awalnya tuh berangkat dari kondisi mental health di Indonesia yang cukup mengenaskan gitu ya. Coba. Karena memang Gitu ya. apa ya, akhir-akhir nggak akhir-akhir ini juga sih, berapa tahun ke belakang itu kan aku lihat memang apa ya, kayak mental health issue ini eh, apa ya namanya ya, kayak rame banget gitu, dan apalagi Gen Z Hmm. sekarang gitu, atau apa sih, generasi-generasi sekarang lah, Kena muda. mental. Iya, kena Heeh. mental kayak gitu, dan kepemilikan mereka akan mental health issue ini tuh besar gitu dibanding Hmm. generasi-generasi sebelumnya gitu. Kalau kita lihat generasi-generasi sebelumnya, apa sih penyakit yang paling ditakutkan gitu? Paling kanker, diabetes, segala macam. Kalau sekarang kan anxiety, depresi gitu kan, segala macam ya Bu ya. Ntar giliran Iya. apa curhat ke orang tua, mah aku kayaknya depresi gitu. Paling nanti disuruhnya ini, coba yuk rukyah kayak gitu. Kayak pernah ngajar di Rukiah ya. Nah, Anak setan kamu gitu nggak? Mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu ya. ya mudah-mudahan nggak ada kayak gitu. Oke. Ya, ya. Tapi bener banget. Apa namanya, ini sesuatu yang unik gitu ya.
Hmm. Ada stigma yang bilang bahwa eh, kesehatan mental itu nggak ada karena nggak kelihatan gitu ya, sehingga ketika Hmm. orang merasakan sesuatu yang kayaknya saya udah nggak bisa berfungsi secara normal gitu, dikit-dikit nangis, nggak bisa tidur, terus punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan sebagainya, itu seringkali dikaitkan dengan ya mungkin hal-hal yang akhirnya ke arah spiritual gitu ya, sehingga kebanyakan nasihatnya adalah nasihat spiritual juga gitu. Hmm. Itu mungkin generasi yang sebelumnya, sehingga dianggap tabu gitu. Nah, generasi yang sekarang kalau aku lihat mereka semua emang benar tadi kata kamu Jar, kayak udah mulai familiar karena kan semua di sosial media tuh udah ngomongin soal kesehatan Hmm. mental, terus depresi, burnout itu adalah hal-hal yang sangat apa ya, uh, dibicarakan di mana-mana gitu ya. Tapi Hmm. imbasnya adalah kok jadi self diagnose gitu, baca-baca wah kayaknya gue bipolar nih, kemarin gue Iya nangis, hari itu ini tuh. gue happy. Padahal itu kan hal yang biasa dalam sehari, bisa aja tadi pagi seneng, sore-sore sedih gitu kan, dan itu belum tentu bipolar gitu, padahal ada Hmm. diagnosanya. Kan gak mungkin aduh sakit perut nih kayak gue kanker perut gitu kan, Nah, nggak gitu gitu. Itu ekstrimnya tuh nah, gitu, jadi makanya perlu edukasi yang uh-uh. juga lengkap tuh Hmm. Jar. Ya, jadi ada dua sisi lah ya. Jadi plusnya tuh oke kita udah mulai aware nih soal mental health kayak gitu. Atau tapi di sisi lain juga jadi gampang self diagnose juga. Ya, Mm-mm, kayak mm-mm, gimana ya? Banyak juga sih masalahnya orang-orang self diagnose gitu kayak dia ngerasa apa ya gampangnya ya? ADHD gitu. mm. Akhir-akhir ini banyak yang bilang ADHD. ya ADHD gitu. Aku kayaknya ADHD deh, aku susah fokus untuk ngerjain sesuatu gitu. Pas aku lihat langsung, enggak itu sih lu males aja gitu. Gitu. Biar Oke. kayaknya orang tuh ingin ini ya, apa, exaggerating gitu, kayak depresi bangga, bipolar bangga gitu kan, Mm-mm. kayak terpaham gak sih apa itu diagnosa Iya, depresi, heeh. apa itu diagnosa Kayak bipolar ya kan. bagus kalian tuh aware akan itu gitu. Cuma jangan bangga juga. Ayo ke psikolog gitu, kita Betul. sembuhin. Iya, Jangan bangga betul, betul, gitu. betul, betul. Itu tidak bagus. Ayo mending ke Benar-benar. psikolog gitu. Yuk ke Itu hati dia plong. Nah, stigmanya. Promosi. gak apa-apa biar gaji naik. Tapi kan manggilnya bukan Bu nih, ini ada Oh potongan juga iya, nih. beda. Nanti ya Nah itu dibicarakan di berarti ada belakang. curhatan lain tuh kalau punya bos yang toksik, nah itu juga pasti banyak yang dicurhatin gak sih Jar? eh Lumayan sih di awal-awal. Lumayan. Kalau sekarang tuh di tahun ini entah kenapa asmara semua. Oh ya? Iya, Wah, asmara lebih dari pinjol apa? Oke. mending mending sakit hati daripada dikejar rentenir sih Kak. Di Kuma. Boleh lah, diceritain aja Jar, apa curhatannya kali ini. Oke, back. Ini podcast apa sesi konsultasi? Yuk lanjut. Sekalian sekalian. Nah, oke, balik ke hati plong tadi. Emangnya Mm-mm, di hati plong ini kan secara online ya, gitu. Nah, mm-mm. emang kelebihannya itu apa sih dibanding sama psikolog yang langsung tatap muka gitu, Mm. kira-kira? Jadi waktu sampai sekarang sih sebenarnya Mm-mm. masih ada anggapan apakah kalau konsultasi online itu seefektif dengan si apa, konsultasi offline gitu ya. Mm. Tapi udah banyak risetnya kok, bahwa konsultasi psikologi secara online itu sama saja efektifnya dengan yang offline, asal bisa tetap ada proses tatap muka. Mm. Karena Mm. psikolog itu perlu memperhatikan non-verbal behavior dari si kliennya. Kan sama aja kayak gini loh, Jar, kayak Mm. gimana kamu, apa yang kamu rasakan gitu. Aku nggak apa-apa gitu, tapi kan air matanya ternyata udah hujannya di luar tapi basahnya di Udah pipi, itu kan meler udah gitu. banyak. Iya kan? Nah, itu kan psikolog juga harus melihat kayak gerak-gerik yang mungkin tidak tersampaikan secara verbal, tapi Mm. bisa di, di pick up atau dilihat dari non-verbalnya. Jadi tingkat efektivitasnya hampir sama,
asal bisa ada proses seperti sekarang kita ini nih, bisa ada Mm-mm. tatap mukanya gitu. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, karena masih banyak stigma di masyarakat bahwa kalau ketahuan ke psikolog itu kayaknya dianggap gila gitu ya. Sebenarnya ini juga dari beberapa klien yang hati pulang mengatakan bahwa sebenarnya enak sih kalau online, gue bisa konsultasinya di tempat yang gue merasa nyaman gitu. Di rumah mau pakai daster mau apa, dan nggak harus ketahuan sama orang lain bahwa dia melakukan konsultasi psikologis gitu ya. Walaupun Hmm. sebenarnya kan harusnya nggak ada harapannya sih di masa depan, Ah. nggak ada lagi tuh stigma gitu ya tentang terus kalau gue datang ke psikolog kenapa gitu kan, it should be a normal thing Mm-mm. gitu. Mm-mm. Itu sih jadi eh, enaknya adalah bisa dilakukan di mana saja di tempat yang mereka merasa nyaman, dan sudah ada bukti empirisnya kok bahwa tingkat efektivitasnya juga sama kayak offline gitu. Ya, jadi lebih private lah ya. Lebih private. Nah, Ya. mungkin buat psikolog anak kali yang masih harus disesuaikan karena kan kalau anak agak susah ya untuk Oh konsentrasi iya, dengan oh. online seperti ini gitu. Hmm, Ya, harapannya untuk pikir. beberapa tahun ke depan bisa orang lebih bisa terbuka lah ya untuk ke psikolog gitu tanpa harus malu. Gitu. Nah, siapa tahu mungkin Betul. Hati Plong mau buka offline gitu ke depannya. Mau itu ada ada di depan. Jadi harapannya bisa dengan segera kita punya klinik gitu ya. Jadi kita Hmm. bisa satu kantor Jar. Sebetulnya Fajar males. Oke. Selama dikasih kosan nggak apa-apa. Saya tinggal di kantor pun selama ada kamarnya nggak apa-apa. Boleh ya nanti kita pikirin tips-tips. Mana cara menampung Fajar di kantor gitu. Saya emang nggak neko-neko, yang penting ada kamar, ada internet, udah cukup. Curhatan perusahaan di belakang aja Jar. Iya. Oke, Aduh. next. Itu, Next. jadi lebih ke inilah ya, apa? Balik soal hati plong lagi. Jadi kira-kira hati plong ini udah berjalan berapa sih Kak? 3 tahun? 4 tahun? Ini tahun ketiga. Jadi kita lahir 3? itu di 2021. Itu lagi habis Omikron tuh ya kayaknya ya. Ya lebih. Hmm, Omikron. ininya, Oh ya berapa? Itu apa Delta. setelah aku malah nggak tahu varian-variannya. Taunya oh ya udah corona gitu. Pas udah kelar, oh ya Iya. udah kelar gitu. Gitu. Ya Kira-kira. asal dipikir ya kayak Nah, itu tuh kelam banget ya dia harus di rumah nggak ketemu orang. Kegiatannya tiap hari kan cuma zoom aja gitu kan. Ya mm-mm, mm-mm. makanya banyak yang kemudian kesehatan mentalnya jadi terganggu. Nah disitulah kita lahir. Oe, oe. Nah, oke. Di samping apa keperjalanan yang online ini, hati plong Mm-mm. itu apa sih yang ngebedain hati plong sama psikolog-psikolog lainnya gitu? Apakah kita tuh lebih, oh kita lebih ini nih lebih apa ya gampangnya Lebih ya oke. lebih apa ya gampangnya lebih Seperti dekat dengan Gen Z atau apalah kayak gitu. oke. Kalau boleh sombong ya, kita tuh Mm-mm. oke banget gitu hari plong. Oke, apa nih yang bisa membuat Gimana sih Kak kamu? Farah tuh merasa oke banget nih hati plong nih, emang udah Aku oke jadi kayak ngegas gitu. ngomongnya. Si paling oke gitu kan Iya kalau sih anak paling sekarang oke bilangnya dah. ya. Oke, jadi aku dengan bangga bilang bahwa Hati Plong itu adalah provider. Kita bukan hanya sekedar platform. Jadi Hmm. psikolog yang kalian lihat di daftar menunya Hati Plong itu adalah benar-benar psikolognya Hati Plong gitu ya. Bukan cuma sekedar kita taruh nama aja, Mm-mm. terus jadi kayak Hati Plong itu bukan middleman yang menghubungkan antara psikolog sama klien gitu ya. Tapi si para psikolog ini tuh tiap minggu ada kumpulnya, ada supervisinya. Jadi layanan yang kita berikan tuh benar-benar
hati Plong's Way gitu ya. Mereka Hmm. skillnya selalu diupdate, saling mengajarkan. Coba di situ serunya. Yang punya ilmu apa nanti di-share di hati Plong. Terus psikolognya itu juga disupervisi sama psikolog senior. Hmm. Jadi kalau ada kasus susah, ini tetap menjaga anonimitas ya. Mereka bisa konsultasi sama timnya gitu ya, sama psikolog yang lain kayak, duh gue punya kasus kayak gini sebaiknya menyelesaikan seperti apa ya. Jadi ada apa ya kayak untuk menjaga kualitas gitu ya. Mau Hmm. dengan psikolog manapun em, kita usahakan kualitasnya tetap sama gitu. Terus nih Jar, Hmm. kalau aku dengar dari para psikolog hati plong gitu ya, mereka tuh seneng karena ada check-in kan yang macam-macam lo mikirnya lo ya, Iya, bukan check-in di tenang mana? aja. Enggak. Yang gimana tuh? Ini kok jadi mikir apa gitu ya? Eh, jadi psikolog itu selalu dipantau sama supervisornya kalau sama psikolog yang senior untuk check-in tentang kesehatan mental mereka. Jadi Hmm. kita juga mencoba menjaga sebenarnya nggak cuma kesehatan mental para psikolog hati plong, tapi untuk semua staff gitu ya. Kayak misalnya nih bocoran nih misalnya ya. Hmm. Desainer kita tuh ya, katanya Hmm. dia lagi skripsi tuh. Terus katanya stres gitu kan, dia boleh loh mengakses dengan psikolognya hati plong gitu. Jadi itu adalah apa ya, prestis yang kami berikan untuk seluruh karyawan kami. Kalau memang membutuhkan, ya udah di sini yang tempatnya, lu boleh akses psikolog kita for free. Itu bagian dari layanan kita terhadap employee kita, gitu Hmm. Jar. Jadi Hmm. kalau kamu stres, itu juga boleh sebenarnya. Oh, siap. Nanti kirim, nanti tagihannya tetap dikirim tapi Oh, tetap enggak deh, ada tagihannya dong. gitu. Nah itu satu. Terus Hmm. layanannya kami menggunakan apps. Nah apps ini sebenarnya bisa di-download secara gratis. Namanya Nice Day. Terus apa ya di situ tuh banyak fitur-fitur yang sebelum lu mau untuk datang ke psikolog karena masih banyak stigma apapun deh Hmm. alasannya. Sebenarnya lu juga bisa cek tentang kesehatan mental lo gitu. Jadi em, apa ya sebenarnya sekaligus mengedukasi dan kita mencoba untuk break the stigma gitu, mencoba dengan teknologi apapun psikoedukasi apapun supaya menormalisasi kalau punya isu kesehatan mental dan it's Hmm. okay loh untuk mencari bantuan profesional gitu. Mudah-mudahan itu menjadi apa ya satu nilai lebih bahwa hati plong itu mantep. TOPBGT generasiku dulu bilang. Oke, jadi yang paling dikedepankan praktis, nilai praktisnya dan nilai no judging-nya itulah ya, Kak. Jadi, Iya, ya. oke, oke. Tapi tentu ya sebagaimana psikolog-psikolog pada umumnya juga privasi pasti aman kan, privasi klien. Hmm, ya. Jadi kita juga menseleksi yang mau menjadi psikolog kita. Kita punya standar bahwa karena prinsipnya adalah hati plong itu mau membantu semua orang tanpa terkecuali. Yang penting lu adalah manusia gitu ya. Kita kayaknya belum mengembangkan teknik terapi untuk tanaman gitu ya. Kita belum tahu nanti cara ngomong sama kantong semar itu kayak apa. Jadi belum ada nih konsultasi untuk eh, tanaman atau binatang. Selama lo Oke. manusia, prinsip kita adalah kita harus bantu. Jadi nggak boleh ada punya values tertentu atau judgement tertentu terhadap eh, I don't know komunitas tertentu, ras tertentu, gender tertentu. Pokoknya selama dia manusia, eh, hati plong harus bantu kalau mereka datang ke kita. Oh, Jadi hmm, nggak boleh ada psikolog yang punya judgement terhadap kelompok tertentu gitu. Itu berarti bisa aku pastikan. berarti kalau aku mengidentifikasi diri aku sebagai eceng gondok nggak bisa dong, Kak? Nah, kebetulan belum bisa. Kita Kita lagi belajar juga tuh. Tapi kalau aku Sejauh ini identifikasi baru diri aku pohon ke cabe aja sih. oke, tapi kayaknya aku perlu sih psikolog kalau aku Nah, identifikasi kayak gitu. nah iya kalau kamu mengidentifikasi diri kamu sebagai eceng gondok nih, kayak juga ada sesuatu yang perlu didiskusikan nih, Jar. Oke, soalnya eceng gondok tenang gitu, hidupnya tuh cuma di air ngambang. Toto jadi tali aja. Dimakan gak sih? Nggak paling Emang jadi tali eceng akarnya, gondok? jadi tali Oh, pramuka.
Asli. Fajar, kayaknya kita harus membuat reservasi buat kamu konsultasi nih ya. Oke, terima kasih. Sangat membantu. Aduh, Oke, balik lagi gimana ke gimana? apa? Aku cukup Eceng gondok. concern. Ya itu nantilah ya eceng gondokan itu. Jadi eh, dengan hadirnya hati plong ini ya, Mm-mm, gini deh, sekiranya eh, ini aku selalu ngomongin soal mental health di Indonesia sih ya. Gitu. uh-uh, Kiranya tuh dari hati plong itu eh, value yang apa? ingin value lagi. Apa sih gampangnya tuh? Eh, Visi misi ya visi atau apa? misinya gitu, target yang ingin dicapai, apakah sudah ada yang tercapai gitu segala macamnya. Hmm, PR kita sih masih banyak ya sebenarnya ya kalau ngomongin tentang kesehatan mental di Indonesia. Jadi Hati Peluang itu kan didirikan oleh dua perempuan gitu ya. Mm-mm. Satu Bu Jenet yang beliau itu adalah psikolog yang berpraktek di Sacramento, California. Mm. Dia itu punya concern tertentu dulu tentang praktek eh, pemasungan gitu ya. Beliau itu Mhm. em, apa namanya care sekali soal itu. Jadi dia visinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas para psikolog di Indonesia. Jadi karena dia dari luar di Amerika, training yang dia dapat atau standar-standar tentang etika yang dia punya itu dia coba tularkan ke Hati Plong. Jadi kita Mmm, selalu untuk mengaplikasikan standar etika tertinggi, nggak membocorkan nama klien, terus penulisan laporan dan sebagainya gitu ya, mhm mhm. inform consent. Nah itu dia strict banget soal itu. Kalau aku pribadi melihat kondisi yang ada di Indonesia, aku ingin bahwa semua orang Indonesia itu punya akses yang mudah ke layanan konsultasi psikologis. Mhm. Ini seharusnya bukan layanan yang mewah, ini bukan barang mewah, ini seharusnya bisa diakses dan dimiliki oleh siapa saja. Semua orang Mmm, berhak untuk sehat secara mental. Dan kita berdua tuh pingin, untuk mencapai ini kan berarti sebenarnya salah satunya adalah bagaimana caranya untuk menurunkan stigma tentang nah itu, kesehatan mental, tentang bantuan profesional gitu kan Jar ya, yang kamu tantangannya juga gitu, itu dia. Itu yang kita masih berusaha untuk mengulik gitu ya, gimana sih caranya gitu ya supaya itu tuh bukan hal yang menyeramkan, menakutkan, tabu, atau mhm bahkan yang tadi ini adalah layanan yang mahal itu. Karena lucunya gini Jar, tapi pasti kamu kamu tahu karena kan kamu juga membantu di curhat line gitu ya. Jadi mhm. Hati Plong itu punya layanan yang disebut sebagai curhat line. Nah itu dia. Gratis, Apa tuh Kak, sobat. curhat line Kak? Heeh. Ini di sini harusnya ada lagu-lagunya gitu ya. Apa Iya, sih curhat ada line? logo Curhat line curhat line-nya di adalah bawah nih, gitu. Ah, mampus kamu jadi desainer. curhat line adalah ini. Kemudian ini gitu ya, berarti desainer kita makanya kan desainer kita tuh butuh konsultasi lebih banyak. Oke, oke. Jadi curhat line itu adalah layanan untuk curhat melalui chat secara Mmm, online, melalui website kita. Layanan ini sifatnya gratis, tapi ini bukan konsultasi psikologis. Jadi sebenarnya maksudnya adalah untuk menjembatani antara orang-orang yang kita tahu ya Jar, pasti semua orang tuh banyak masalah. Kita sering ah, dapat di sosial media kita ya kan, mhm. Kak mau curhat, Kak mau ini, mau itu. Tapi begitu disarankan suruh langsung ke psikolog, Tining putus hilang, tuh di tengah jalan. hilang. Hilang gitu kan. Kita di ghosting gitu kan. Iya, Misalnya. Nah, kita sediakan nih wacana untuk curhat. Jadi mereka mmm, bisa venting, nulis gitu ya dengan chat. Nanti akan dijawab oleh konselor yang udah disupervisi dan dilatih gitu ya untuk sebenarnya kayak memberikan pertolongan pertama gitu ya ketika mhm mereka curhat atau dia mendengarkan. Eh, nah,
harapannya adalah setelah mereka terbiasa untuk curhat, mereka percaya dengan hati plong, harapannya kalau memang perlu, ini kan bukan konsultasi psikologis ya, Mm-mm. kita hanya bisa Itu membantu untuk, curhat gitu. nah, mendengarkan, mengonfirmasi gitu kan. Tapi kalau butuh solusi dan beneran pingin tahu akar masalahnya, ya idealnya ke psikolog gitu ya. Mm-mm. Ibaratnya tuh kayak gini nggak sih, Jar? Kayak misalnya kamu luka gitu ya, Mm-mm. kegores. Mm-mm. Terus eh, yang bisa si curhat lain bantu adalah bagaimana memberikan pertolongan pertama. Oh, kasih plasternya kayak gini, kasih obat merah dulu, Ya, lukanya ya, dicuci heeh. dulu, si plester gitu. Tapi kan kita udah tahu kalau kita tutup sama plester terus, luka itu akan menjadi borok, infeksi atau apa. Nah, makanya harus ke dokter untuk tindak lanjutnya kayak gitu. Itu dia. Oh Si iya. curhat line itu sebenarnya untuk membantu memberikan pertolongan pertama, tapi belum sampai untuk memeriksa lebih lanjut nih lukanya itu Nah, udah mana dan sebagainya. Jangan sampai luka itu akhirnya menjadi trauma gitu. gampangnya curhat-curhat apa, curhat lain ini kayak pasien lagi apa perawatnya dulu lah ya, Betul. suster Kalau di suster itu UKS gitu kali ya ya. UKS dulu ya gitu. Tapi saya seneng curhat lain soalnya saya dipanggil dok. Waduh. Mantap. Terus kamu nggak merevisi? Enggak, weh, suka aja dipanggil dok gitu. Panggil saya Baginda gitu. Langsung hilang dong yang curhat. Gak jadi Panggil saya Ecek curhat. Gondok. Nggak jadi curhat, males. Gitu. Makanya ada si curhat lain ini. Jadi boleh loh Sobat Plong yang denger podcast ini, kalau udah unek-unek gitu ya, kayak aduh pingin nuangin aja gitu. Nah itu boleh di curhat lain. Ada jam online-nya, jam 9 sampai Jamnya, jam 5 gitu ya. jamnya untuk jadwalnya bisa dilihat di sini, ya, di sini bisa dilihat di sini. Ya. Ini untuk jam-jam bukanya hari apa aja dan jam berapa aja itu bisa kalian lihat di sini. Gitu. Dan linknya ada di sini. Gitu. Ya. Boleh nggak sih kita ngerjain desainer kita kayak linknya ada di sini nih, di atas ini Oh nih. iya boleh tuh di sini. Nah itu dia linknya. Pindah Gitu. linknya ke sini. Kesel. Mungkin bisa tiba-tiba editin muka gede gitu. Hmm. Edit podcast-podcast zaman sekarang lah, Gen Z gitu. Mumpung Hati Plong kan Gen Z banget nih, deket sama Gen Z nih, yang Nah, di nah. atas-atas juga boleh lah. Plong boleh lah. Ke siapa aja kan, Kak? By the way kita kita udah ditegur nih sama desainer yang barusan ngirim ke message. Oke. Nah, nanti muka kita dibikin amburadul di podcast pertama ininya. Jadi itulah ya. Apa namanya? Tantangan dari Hati Plong sendiri gitu untuk meningkatkan kesadaran mental gitu dan menuju Indonesia Emas 2045 di mana orang-orang sudah tidak takut untuk menyuarakan aku punya mental health loh kayak gitu sekarang. Iya, ya, Oke, betul. tidak terasa sudah 40 menit kita ngobrol gini, mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, di sesi selanjutnya ini kita ada beberapa pertanyaan nih Kak dari Aduh, deg-degan gua. follower-follower kita yang tercinta. Udah Nah, berapa juta follower kita, ya? follower kita baru 13,5 K, sayangnya belum juta. Ayo dong teman-teman, Sobat Long yang mau tahu tentang promosi, kesehatan mental, advokasi, mau curhat, bisa nih Nah, diklik linknya. klik link ini. Ya, sip, itu dia. Oke, pertanyaan pertama, di sini kita nggak ngasih nama ya, karena di sini kita eh, mengedepankan privasi. Sebut saja dia mawar ya. Ya, sebut saja dia mawar. Jangan aja yang gondok lagi, kasihan. Cakepan lah dikit. Oke, yang pertama dari mawar kita sebut saja. Saya lagi ingin melamar pekerjaan di supermarket. Jadi saya kepikiran, saya itu takut banget kalau melakukan suatu pekerjaan terus salah dan akhirnya dimarahin sama atasan. Gimana solusinya? Oh, dia udah anxiety duluan kalau udah takut duluan. Overthinking gampangnya sih. Ya, ya. Gitu. Kayaknya kalau ditanya begitu, terus aku harus apa namanya memberikan solusi langsung,
Nah, ini biasanya dilakukan oleh psikolog nih. Dia akan menggali lebih dalam kayak kenapa sih kok kamu belum apa-apa udah bisa misalnya udah ada kecemasan tertentu, sebelumnya pernah ada kejadian apa gitu. Pastinya pertanyaan mungkin lebih lebih halus gitu ya. Kayak kalau aku kayak kenapa lo bisa kayak gitu kan. Nah, itu Iya. makanya kalau cerita sama aku gratis gitu kan. Ngapain lo kerja di supermarket Nah gitu. itu Tapi kalau langsung aku ngomong kayak dijudge gitu kalau nanti kayak nah, kayak yang lagi rame di itu ya Jar ya. nah di anu yang Di Anu ya. iya di Di anu Anu. pokoknya. Di Anu. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya. Tapi kalau untuk tahu solusi yang tepat, aku percaya bahwa tiap orang itu beda. Jadi mungkin untuk bisa kasih yang benar-benar sesuai dengan Mawar gitu ya, kayaknya perlu untuk digali lebih dalam kenapa Mawar bisa punya kekhawatiran sebelum em, bahkan memulai sesuatu gitu ya. Nah, itu kayaknya perlu didiskusikan, bisa dicurhat lain atau misalnya bahkan dengan psikolog gitu. Apakah kekhawatiran ini hanya untuk pekerjaan atau ada kegiatan lainnya? Setiap kali sebelum Mawar lakukan udah buat cemas duluan. Nah, itu berarti ada sesuatu yang mungkin belum selesai di masa lalu yang sehingga membuat kecemasan-kecemasan ini jadi sering muncul gitu kan. Padahal harusnya enggak gitu ya. Jadi Itu sih gampang aku cemas gitu ya. iya, aku belum bisa kasih solusi yang tepat, tapi kayaknya kalau dikonsultasikan bisa digali lebih Nah, dalam tuh untuk tahu. hmm. Nah, coba Gitu. yuk lah mulai ke psikolog. Coba deh kamu Mawar bisa coba konsultasi ke psikolog hati plong di sini ya. Sini dan biar apa ya, biar kamu curhatnya enak, bisa menyelesaikan masalah yang mungkin sebenarnya kamu nggak ngerasa ada tapi ternyata ada gitu kan. Hmm, Tenang di kita, no judging judging club kok, no judging club betul. no judging Oh, club iya, iya. gitu, nggak kayak di anu yang ke psikolog tapi udah kayak di Itu intro. aja udah judging, jangan Iya, gitu. tapi Tapi emang gitu gitu. niat ke psikolog malah interogasi VOC, susah kan. Tapi by the way kalau boleh sharing ini ya buat si Mawar gitu ya. Kalau pendapat pribadi gitu ya maksudnya. Kalau aku sih Mawar lo sok kenal banget banget. Mawar Em, C. Kalau aku selalu prinsipku tuh mendingan gue coba tapi gue gagal daripada gue nggak nyoba sama sekali. Nah, Jadinya gue nggak pernah tahu itu hasilnya kayak apa. itu Itu kalau aku gitu ya. Tapi itu kan prinsip pribadi aku. Mungkin kalau dengan psikolog hati pelong bisa dapat insight yang lebih helpful gitu ya. Um, Terus tadi aku juga mau bilang apa ya soal terkait kecemasan. Ada hal-hal yang selama itu di luar kontrol kita, kayaknya untuk cemas itu jadinya rugi nggak sih Jar? Kayak ya itu kan emang di hmm, luar kontrol kita gitu ya. Berarti gimana lagi gitu? Kita nggak punya kontrol akan hal itu, ngapain cemas gitu ya? Ini kalau mm-mm. aku nih ya. Iya. Kecuali kalau masih ada di dalam kita bisa kontrol, terus kita sudah melakukan sesuatu, kita belum tahu hasilnya, dan itu boleh Hmm. cemas. Cemas itu kan sebenarnya artinya kita peduli tentang kegiatan Mm-mm. itu gitu kan. Iya. Nah, Kalau kita itu. nggak cemas sama sekali ya berarti nggak ada meaningnya buat buat kamu gitu. Tapi kalau di luar kontrol kita ya ya udah ngapain cemas itu kan emang di luar eh, I- apa kendali kita gitu. Coba Nah, tapi lebih itu legowo mungkin. lebih legowo. Lebih legowo, jalanin aja dulu. Kalau moto hidup aku mah lebih baik lebih baik menyesal melakukan daripada tidak melakukan gitu. Betul. Kalau aku sih kalau prinsip hidup kalau bisa orang lain kenapa harus saya gitu kan. Aduh, tidak bertanggung jawab sekali. Bohong gitu. Coba dari desainernya tolong ditetot gitu ya. Oke, Nah, PR nih next. desainer kita. Bagaimana cara mencurahkan isi hati ketika tidak ada yang bisa jadi tempat curhat? Kecurhat lain solusinya. Kecurhat lain solusi. Yang Curhat linknya ada lain. di Linknya ada di sini. sini. Heeh, Gitu. gitu. Nah, on serious note, kan ada ya orang-orang tuh yang susah untuk mencurahkan isi hatinya gitu. Kebanyakan biasanya Mm, dia tuh gampang jadi tempat curhat orang gitu. Tapi ketika mm, dia mau curhat nih, dia bingung mau ke siapa.
Mm, kayak gitu. Mau curhat pun kayak ketahan di sini gitu. mm, Biasanya ya orang-orang ya. Ada beberapa yang kayak mm, gitu kan, banyak pasti kayak gitu. Nah, itu mm. gimana ya kira-kira? Biasanya kalau aku dengar kan orang yang apa susah curhat itu karena takut ngerepotin orang lain gitu. Tapi Hmm, hmm, pasti banyak orang punya alasan yang beda-beda gitu. hmm, Nah, itu kan juga mesti dicari tahu kenapa bisa sampai sulit untuk menyuarakan isi hati gitu. Apakah ada hmm, trust issues? Apakah karena takut ada ekspektasi gitu kan? Takutnya ngerepotin, aduh nggak enak, dia kan udah sibuk dan segala macam. hmm, hmm, Jadinya ya udahlah gue simpan sendiri. Tapi kalau aku belajar dari psikologku, eh, kalau kita masih belum bisa untuk terbuka ke siapapun gitu ya, setidaknya kita bisa journaling. Itu yang aku belajar dari psikologku ya, ini bukan bukan hmm, dari aku sendiri gitu. Kalau susah menceritakan, bisa dimulai dari nulis saja apa yang sebenarnya kita ingin curhatkan gitu. hmm. Nah, Nulis diary gitu. menulis Oh, diary gitu atau kadang-kadang ini yang juga aku belajar ketika kita menulis terus kita baca lagi. hmm. Jadi kita kan berarti lihat ke masa lampau gitu ya. Mungkin kita bisa dapat insight-insight baru yang kita nggak terpikirkan waktu kita nulis itu. Hmm. Tapi kan sebenarnya kamu tuh nggak hidup sendirian gitu ya. Eh, Banyak resource yang bisa kamu dapetin. Jadi jangan takut untuk kalau nggak percaya sama significant others, kamu bisa ke profesional. Karena idealnya kalau profesional itu kan memegang etika juga, gimana dia harus menjaga privasi. Hmm. Kalau takut nggak cocok, misalnya udah Hmm. ke psikolog tapi nggak cocok, it's okay. Itu hal yang normal sama kayak kalau kita ke dokter terus kita nggak cocok, ya jangan berhenti cari pertolongan gitu ya. Tapi Hmm. coba dokter yang lain atau Orang yang psikolog lain yang lain kayak yang gitu. betul Ah. gitu. Jadi memang ada prosesnya, it's okay. Tapi kamu tuh nggak sendirian gitu. Hmm, Yang tadi aku hmm. bilang kalau bisa dibantu orang lain, kenapa harus ngerjain sendiri gitu kan? Oke, itu ya maksudnya ya. Oke. Tapi Nah, kan promosinya ayo ke hati plong gitu. ya, hati plong guys, jangan lupa. Tenang, kita di sini semua tidak menjudge satu sama lain, bahkan tidak kok, tenang Ya, aja. betul. Tuh. Jadi kalau ada yang nggak cocok ya coba cari yang lain. Kenapa malah berhenti gitu? Sama kayak pacaran, masa apa putus sama yang ini terus nggak cocok alasannya, masa berhenti pacaran gitu? Pasti cari pacar lain dong. Ada loh yang berhenti pacaran loh. Ya ada aja sih. Ya maaf, jangan gitu dong. Nalo, nalo, nalo. Nah, next question. Aduh, ada 1.000 lagi aja. Berat sih, tenang aja. 1000 kurang 90. 900. Ah, udahlah, malas ngitung. Gimana, Oke. gimana? Aku sering merasa sulit tidur. Walau di siang harinya aku bekerja dan sangat lelah, tetap saja pas malamnya aku sulit tidur. Bagaimana solusinya? Perlu aku klonin sih. Cuma oke, gimana Kak? Makanya ya ibu kamu nyuruh kamu rukiah ya. Kalau solusinya Itu begitu kayaknya sih. salah satunya. Nah ini ya ada alasannya guys, kenapa yang jadi psikolog itu adalah yang diseleksi gitu ya. Makanya kita taruh Fajar nih di belakang mikrofon aja gitu supaya nasihat-nasihat buayanya itu tuh nggak sampai ke klien-klien kita. Nah, itu dia. Tenang, aku Tadi green apa Jar flag kok. pertanyaannya kalau susah tidur ya? Nih ya, kalau susah tidur, Tidur. padahal tuh paginya udah capek gitu, udah Hmm, kerjaan fisiknya banyak lah pokoknya. ya. Nah, ini kan biasanya kalau sama aja kayak kalau ke dokter, kalau ke psikiater atau ke psikolog pasti ditanya apakah ini terjadi setiap hari, terus sejak kapan, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya itu tadi aku takut salah jawab soalnya. Kalau kamu Hmm, tanya sama hmm. aku sih biasanya sarung bantalnya udah diganti belum gitu. Di sebelahnya ada siapa gitu kan ya. Tapi kan bukan itu harusnya nasihat nasihat psikolog gitu ya. Kalau sampai ini mengganggu keseharian kamu, ini nih Jar nih batasannya nih. Hmm. Kapan kamu ngerasa kamu udah butuh bantuan profesional gitu. Hmm, hmm. Aku selalu bilang ketika ada sesuatu yang sudah mengganggu
keseharian kamu, sehingga kamu tidak lagi bisa berfungsi secara normal. Jadi Hmm. kalau udah ini terjadi sudah terlalu lama, kamu nggak bisa tidur, jadinya badannya capek, terus kamu juga nggak bisa berpikir jernih, senggol bacok, toilet nangis Hmm. dan sebagainya. Nah, itu berarti harus dicari tahu nih akar Hmm. permasalahannya apa, dan itu kayaknya bisa dikulik langsung oleh si profesional gitu. Oh. Saranku sih jangan langsung kayak minta obat tidur gitu ya. Ya Hmm. obat tidur kan sebenarnya untuk apa ya, Jar, kayak ya kamu habis itu bisa tidur gitu, tapi kan kamu jadi nggak tahu apa penyebabnya. Iya, Itu cuma, heeh, kayak gitu. ya kan, jadinya mau tahu nggak sih mau diselesaikan secara baik-baik atau Tahu langsung keluargaan. slep gitu. Hmm, Nah, ini sih yang gitu. paling banyak nongol di curhat line ya. Mm-mm. Eh Apa sering tuh? nih, dia curhat tentang aku tuh ngerasa depresi, terus lebih banyak soal ini sih, panik, sering mengalami panic Panic attack attack? gitu. Heeh. Hmm. Nah, udah dia curhat, terus di akhirnya tuh Hmm. nanya, kira-kira saya harus mengkonsumsi obat apa ya? Gitu. Hah, Itu paling banyak tuh kayak gitu. ya. Mungkin banyak orang yang langsung ke psikiater terus langsung dikasih obat gitu. Hmm. Hmm. Kayak gitu ya. Ya, Padahal apa alur yang benernya bukannya ke psikolog dulu. Terus kalau kira-kira dari psikolog, oh kamu butuh obat, baru dirujuk ke psikiater, bukannya gitu ya kayak? bisa dua-duanya sih. Jadi Hmm. sebenarnya psikolog dan psikiater tuh harusnya bekerja, dan dokter gitu ya, harusnya Hmm. bekerja beriringan. Hmm. Psikiater dan psikolog itu sama-sama orang yang belajar tentang kesehatan jiwa. Hmm. Tapi kalau psikiater itu, kalau di kampus-kampus gitu ya, biasanya dia di bawah Fakultas Kedokteran. Jadi Hmm. Hmm. titelnya itu adalah eh, dokter kejiwaan, SPKJ biasanya, kesehatan Hmm. jiwa. Hmm. Hmm. Yang paling gampang dulu waktu aku masuk psikologi adalah kalau psikiater boleh ngasih resep obat, tapi kalau psikolog eh, pengobatannya adalah berupa terapi atau konsultasi dengan Hmm. berbicara gitu. Semakin bagus psikolognya, semakin kamu nggak kerasa kalau sebenarnya kamu lagi digali gitu ya. Karena kan sebenarnya Oh, kalau diajak ngobrol gini, kamu lagi dioperasi gitu kan. Cuman oh, kamu nggak sadar aja. Makanya itu juga stigma tuh. dimanipulasi gitu. Nggak dimanipulasi, Oh. jangan bilang gitu. Jadi ya itu, kalau psikolognya oke, sebenarnya kamu lagi digali, tapi dengan ngobrol. Makanya sering bilang orang, "Lu ngapain bayar mahal-mahal cuma ngobrol doang?" Padahal kan di obrolan itu yang sebenarnya kamu Oh, lagi gitu digali. ya. Nah, tadi balik lagi alurnya seperti apa, Hmm? itu tergantung dari kebutuhan si kliennya. Hmm. Kalau Hmm. misalnya ada klien yang halusinasi, dengar suara, sulit tidur gitu ya, sehingga dia susah untuk melakukan konsultasi atau berkomunikasi secara normal, Hmm. berarti kan dia sebenarnya butuh obat dulu nih, supaya dia bisa habis itu di refer ke psikolog, supaya bisa ngobrol kayak gininya oke gitu. Hmm. Hmm. Tapi ada juga yang boleh ke psikolog dulu untuk cari tahu permasalahannya apa gitu ya, diagnosanya apa, baru habis itu ke psikiater. Misalnya Oh. setelah konsultasi baru ketahuan misalnya ada diagnosa bipolar gitu. Hmm. Bipolar itu kan berarti juga butuh obat untuk menekan hormon supaya Hormonnya. dia Heeh. uh-uh, nggak terlalu sedih, tapi juga nggak terlalu seneng yang kayak terpelanting gitu, Naik Jar. turun gitu lah ya. Naik turun yang Oh. berlebihan. Hmm. Nah, berarti kan setelah dari psikolog, dia juga boleh habis itu dirujuk ke psikiater untuk mendapatkan resep obat. Obat. Jadi bisa dua-duanya, atau bisa sambil beriringan, sambil mengkonsumsi obat, tapi sambil juga berkonsultasi dengan Konsultasi gitu. psikolog. Oh. Oke, oke, oke. Ilmu baru, Tujuannya ilmu baru pokoknya bisa guys. berdaya dan bisa sehat secara mental aja, Hmm. gitu, Jar. Oke, intinya untuk sembuh gitu. Sehat secara mental. Oke. Nah, pertanyaan terakhir agak lucu. Ini yang terakhir sebenarnya. Heeh. Bagaimana cara kita yakin kalau orang yang sedang dekat dengan kita itu adalah orang yang tepat? Tepat secara apa nih kawan? Ini nomor 4 kita sebut saja Kamboja. Kok kayak yayasan Bunga, Kamboja jadi bunga serem Kamboja. tuh. Ya, Gimana tadi memastikan?
Kalau Ya, bagi orang yang dekat, yang dekat dengan kita itu adalah orang yang tepat. Mungkin lagi ada, misalkan nih ada satu anak, katakanlah namanya Lucky gitu. Lucky lagi deket nih sama satu cewek gitu. Udah deket banget namanya nih. Namanya apa ya? kayak personal, internal jokes nih. Iya. Terus Nah, terus, itu nah eh, mereka udah deket gitu kan, udah ya udah hangout bareng, udah apa namanya, udah saling curhat-curhat bareng gitu. Tapi kok kakak belum, curhat lain? itu dia salahnya, bukan ke curhat lain sih. Makanya bingung kan, ini orang tepat atau enggak ya gitu. Ini orang atau bukan? Nah itu. Nah, itu makanya ke curhat lain dulu biar pasti gitu, biar plong hatinya Hmm, tuh. Nah, tapi dia masih bingung pertanyaannya, nih. Ya, nah ini eh, kira-kira orang yang tepat nggak ya buat gua gitu. Mungkin masih ragu ya untuk mau eh, nembak gitu. Takutnya hmm, takutnya gue dikira temen doang sama gue gitu. Kayak gitu mungkin ya. Nah, kira-kira kayak solusinya gimana tuh? yang pertama-tama Jar mungkin Hmm. kita doain dulu buat Lucky gitu ya. Mm-mm. Semoga Iya, diberikan kejelasan jalannya gitu. yuk. Tapi Istiqoroh. istiqoroh, nah itu juga bisa tuh. Tapi kan sebenarnya untuk buat aku setiap orang itu kan berbeda-beda. Mm-mm. Jadi yang jadikan mereka adalah pasangan itu juga kombinasi yang lebih berbeda-beda lagi gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada rumus yang tepat yang bisa berlaku untuk semua orang. Itu menurut Mm. aku. Tapi kayaknya simple rule atau rule of thumb-nya eh, selama orang itu membuat kamu nyaman dan kamu bisa menjadi diri kamu sendiri di Mm-mm. sebelah gitu ya, di sekitarnya, aku rasa itu udah resep yang cukup untuk mengenal dia lebih jauh. Mm-mm. Tapi Mm-mm. ketika kamu merasa kok kayaknya gue harus jaga image atau ini, kamu ya apa ya jadi mudah bersedih, jadi Mm-mm. apa ya pokoknya kalau bahasa sekarang tuh banyak red flags-nya gitu ya. Oh, heeh. Nah itu berarti kayaknya belum tentu tepat. Tapi kan Mm-mm. sebenarnya nih, yang aku belajar di psikologi kognitif, Oke. kenapa orang selalu terjebak di toxic relationship gitu. Mm-mm. Karena walaupun udah melihat red flags, kamu sebenarnya sudah tidak nyaman, kamu punya harapan bahwa kalau kamu bersama dia, kamu bisa mengubah dia, atau dia akan Mm. berubah gitu. Dan sebenarnya Mm-mm. hubungan kan bukan untuk mengubah seorang gitu kan, Ejar ya? Bukan. Gitu kan, Lu? Oke. Nah, tapi kenapa orang jadi bucin, jadi bertahan gitu ya di toxic Mm. relationship? Karena selalu punya harapan, mungkin kalau nggak besok, minggu depan, bulan depan, orang ini nanti akan berubah. Mm. Harapan itu yang jadinya membuat orang stay di sebuah hubungan yang sebenarnya deep down kamu udah tahu itu tuh nggak nggak oke buat diri kamu. Jadi Oke, oke, oke. jangan pilih orang yang, kalau aku sih prinsipnya gini, tapi ini aku ya. Hidup udah susah, ngapain cari partner yang bikin hidup kamu lebih susah? Ya nggak? Ya nggak, lu? Itulah ya. Jadi pasangan yang tepat adalah pasangan yang bisa membuat kamu merasa apa adanya lah sebagai diri kamu. Kayak gitu. Betul, Ya, ya. begitu. Kalau pasangan zaman sekarang kan rata-rata orang itu kan yang ngeluhin apa sih red flag-nya tuh zaman-zaman sekarang tuh. Kemarin pas pemilu banyak red flags di jalan-jalan, bendera merah tuh. Beda dong. By the way, kita boleh ngomong politik kah? Salah. Oh, nggak boleh, oke. Boleh nggak nih? Nanti tolong diedit ya bagian yang ini. Oke, itu dia. Oke, udah itu aja pertanyaannya. Udah 4 pertanyaan dari follower-follower kita. Nah, terakhir, Mm-mm. quotes of the day. Apa? Aduh, Terakhir ini deh. Quotes of the day hari ini dong, Kak. Nah,
Words of the day hari ini dong. Oke. Karena ini kita siarannya udah malam gitu ya. Hmm. Kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan besok, kenapa harus hari ini? Nah, itu kali quotes Nah, of the day. itu dia. Saya harusnya mau mengerjakan sesuatu, tapi karena mendengar atasan saya bilang gini, oke, saya kerjakan besok. Aduh, salah ya. Aduh, apa ya, Jar? Eh, Sebenarnya sih aku mau mengingatkan untuk eh, bersyukur gitu ya. Itu hal yang receh, tapi Hmm. menurutku penting untuk melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda. Seringkali kita cuma fokus sama keluhan-keluhan, kegagalan-kegagalan, tapi kita lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sebenarnya banyak banget gitu dalam Hmm. dalam sehari. Jadi kita podcast malam-malam gini, at the end of the day, udah bersyukur bahwa banyak hal yang udah bisa kita lakuin hingga malam ini. Hmm. Terus kita bisa ngobrol dengan lancar gitu ya. Kita punya banyak banget followersnya gitu ya. Sombong banget. Amin. Jadi ya jangan lupa bersyukur untuk Nah, hal sekecil apapun karena beneran deh itu bisa bikin kesehatan mental kamu lebih sehat dan kamu bisa memandang dunia lebih um, pelong untuk hati yang lebih plong. Ya. untuk hati yang lebih pelong. Kalau bisa dilakukan besok, kenapa harus hari ini? Gitu ya. Oke, Itu itu balik dia. lagi. Oke, itu dia podcast hari ini. Terima kasih kepada Kak Farah dan follower-follower yang sudah nge-submit pertanyaan. Jangan lupa untuk follow IG kita di sini. Gimana tuh? IG kita di sini. Oh, di situ tuh. Ya, di sini. Dan kalau kalian ingin curhat, kalian bisa curhat line, linknya di sini. Dan juga kalau untuk konsultasi bisa langsung aja klik link yang ada di sini. Itu dia. Oke, aku Fajar dan Bu Fat. Apalagi tuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga jika berkenan. Kayak gitu. Oke, aku Fajar undur diri. Terima kasih Kak Farah untuk kesempatan Sama-sama. kali ini. Terima Terus, kasih juga. oke. Kalau ada pertanyaan, bisa disubmit gitu ya, Jar, supaya Iya, di podcast-podcast berikutnya bisa dijawab langsung oleh psikolognya. iya. Gitu. Next episode kita, semoga kita kemungkinan besar akan memanggil psikolog andalan kita, pokoknya. Wih, amin ya Allah. Amin. Psikolog andalan kita, psikolog termasyur abad inilah, pokoknya lah. The best psikolog Sibuk banget. 2024, pokoknya.